Baik, pemirsa, informasi yang kami dapatkan bahwa pasangan Anies Muhaimin beserta dengan para petinggi partai politik pengusung pasangan Amin ini sudah turun dari kendaraan dan sudah memasuki area dalam di gedung KPU RI untuk memulai proses pendaftaran Capres-Cawapres untuk pemilu 2024. Kita akan segera nantikan dan juga melihat bagaimana nanti proses berjalannya pendaftaran. Baik, kami masih menantikan visual terbaru untuk kedatangan dan dari Anies Muhaimin di gedung KPU RI. Kalau kita melihat ini sudah mulai ada pergerakan di sana untuk menuju ke area dalam gedung KPU RI. Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar didampingi oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Presiden PKS Ahmad Syahiku, serta jajaran petinggi PKB seperti Waketum PKB ada Jazilul Fawait dan Waketum Partai Nasdem juga ada hadir di sana Ahmad Ali. Jadi kita lihat visual di lapangan prosesi masuknya pasangan Amin Anies Muhaimin ke gedung KPU RI. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pasangan Anies Muhaimin ini dideklarasikan pada tanggal 2 September 2023 di salah satu hotel yang punya sejarah perjuangan di Surabaya, Jawa Timur. Dan diharapkan atau message yang ingin disampaikan adalah supaya spirit perjuangan yang terkandung dalam hotel tersebut bisa tertular pada semangat perjuangan pasangan Amin untuk berkontestasi di pemilu 2024. Dan pemirsa, visual di sebelah kanan itu adalah visual area dalam gedung KPU RI, di mana nanti pihak KPU, komisioner KPU serta baca pres, baca wapres serta partai politik pengusung akan bertemu di sana untuk serangkaian proses pendaftaran pasangan capres-cawapres. Perlu kami informasikan juga bahwa pasangan Anies Muhaimin adalah pasangan yang pertama mendaftarkan diri di gedung KPU RI. Nanti setelah berkas-berkas pendaftaran diserahkan dari pihak Koalisi Perubahan untuk Persatuan kepada pihak KPU RI, akan dilakukan proses verifikasi. Di saat itu juga, baik verifikasi persyaratan pencalonan ataupun verifikasi syarat calon. Barulah kemudian setelah pihak KPU menyatakan sudah lengkap, maka pihak pasangan baca pres dan baca wapres akan menerima suatu lembaran atau dokumen begitu untuk melakukan proses tes kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat atau RSPAD, sebagaimana yang telah dilaporkan oleh rekan Souza Hutapea sebelumnya. Yang menggunakan tali pengikat logo KPU bisa masuk dari pintu sebelah timur.
Baik, kalau berdasarkan gambar yang kami dapatkan, ternyata memang dari pasangan Amin dan juga para petinggi partai pengusung ini sudah berada dalam suatu ruangan, semacam ruangan transit begitu, untuk sebelumnya atau kemudian setelahnya baru akan memasuki ruangan utama untuk memulai rangkaian proses pendaftaran. Kami ulang lagi pemirsa bahwa untuk sederet fakta rangkaian waktu begitu, Anies Baswedan adalah figur yang pertama kali dideklarasikan menjadi calon presiden tanggal 3 Oktober 2022. Pada saat itu dideklarasikan oleh Partai Nasdem, secara langsung disampaikan oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Kemudian tanggal 2 September 2023 kembali Anies Muhaimin menjadi yang pertama kali dideklarasikan sebagai baca pres dan bacawa pres. Dan hari ini tanggal 19 Oktober 2023, Anies Muhaimin menjadi pasangan yang pertama kali mendaftarkan diri di KPU RI. Tadi menurut salah satu juru bicara PKS mengatakan bahwa seluruh sekuens waktu yang semuanya serba pertama ini menunjukkan bagaimana kesiapan pasangan Anies Muhaimin untuk berkontestasi di Pilpres 2024. Oke, baik, saya akan sedikit berdiskusi bersama dengan Mas Burhan. Tadi kalau Mas Burhan mengatakan hal yang pertama kali harus dilakukan setelah pendaftaran adalah kembali memantapkan, begitu ya? Ya. Bagaimana pemilih-pemilih yang sudah memang pemilih organik tadi kalau sebutannya Mas Burhan, baru kemudian mencoba untuk mengambil atau mencuri dalam tanda kutip pemilih dari paslon lainnya, begitu. Betul, betul. Nah, kalau dalam waktu 75 hari atau mungkin dari sekarang begitu, apakah cukup untuk mengeruk atau dalam tanda kutip mencuri suara dari paslon lain, Mas Burhan? Memang waktunya terbatas, karenanya kalau disapa satu persatu nyaris mustahil ya, menyapa sekian ratus juta ya dalam waktu yang terbatas. Jadi perlu media. Media di sini bisa media mainstream, bisa juga media sosial, termasuk memanfaatkan tokoh-tokoh penting ya, yang selama ini menjadi semacam perantara ya, atau kita sebut sebagai cultural broker ya, yang sangat kuat dalam tradisi ke-NU-an. Tadi kalau kita ringkaskan, kira-kira PR buat Anies Muhaimin adalah segmen pemilih NU, karena pemilihnya sangat besar. Tetapi per hari ini, nah ini tantangan. Ternyata bukan hanya Anies Muhaimin yang dianggap punya representasi ke-NU-an. Muncul figur baru, yaitu Profesor Mahfud MD, yang dipilih sebagai jodohnya Ganjar, ya sebagai pasangan di 2024, yang potensial memecah basis NU. Belum lagi meskipun Pak Prabowo kita tahu bukan berasal dari tradisi NU, tetapi figur Pak Prabowo sendiri, terutama di wilayah Tapal Kuda dan Madura, juga cukup kuat daya tariknya di kalangan warga NU. Jadi ini NU ini seksi, tetapi kalau misalnya gagal dimanfaatkan oleh Anies Muhaimin, kemudian pecah ke yang lain, tentu tujuan menggandeng koalisi besar bersama PKB menjadi kurang tercapai. Nah, untuk itu masih ada waktu kan? Ya. Jadi ada waktu. Pertama adalah menurut saya ya, khusus buat PKB dan Muhaimin, mensolidkan basis PKB dulu. Karena tidak semua pemilih NU itu memilih PKB. Jadi ada 50% orang yang merasa dekat dengan NU, sebagian besar itu pilihannya terbelah, terpecah. Pertama ke PD Perjuangan, ada juga basis NU yang memilih Gerindra, yang ketiga baru ke PKB. Suara PKB sekitar 9%. Nah, 9% ini harus solid, bukan hanya dulu ya? Itu dulu. Baru kemudian basis PKB yang punya hubungan network atau jejaring dengan NU secara umum. Biasanya dalam survei Reno kita menanyakan masalah NU ini melalui dua cara. Pertama, di antara ormas berikut ini
ibu bapak merasa dekat dengan ormas Islam mana. Ada banyak pilihan, ada puluhan, termasuk NU, Muhammadiyah, Persis, Nahdlatul Wathon, Al-Wasliyah, dan seterusnya. Nah, itu kedekatan kultural, itu umumnya loose. Ya, ada 50% yang merasa dekat dengan NU. Itu tidak difasilitasi oleh kedekatan yang terlalu dalam. Nah, ada yang kedua, yaitu pertanyaan berkaitan dengan civic engagement. Ukurannya adalah apakah mereka aktif atau tidak aktif di sebuah organisasi, atau bukan anggota sama sekali. Nah, itu lebih kecil tuh. Kalau di ikatan kultural keagamaan ada 50%, tapi kalau ditanya keaktifan di NU 25%. Nah, 25% meskipun lebih kecil dari 50%, itu bukan angka yang kecil. Baik. Jadi itu harus dimaksimalkan dulu semua calon. Oke, baik. Kita melihat suasana terkini di gedung KPU RI. Kita lihat bahwa Baca Pres Anies Baswedan dan juga Bacawa Pres Muhaimin Iskandar dikalungkan sebuah kain begitu ya oleh petugas KPU untuk menyambut kedatangannya. Nampak mendampingi di belakang Anies dan juga Muhaimin adalah Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, kemudian Presiden PKS Ahmad Syahiku. Ya, terlihat menyapa juga Anies serta Muhaimin menyapa sejumlah relawan. Oke, bergandengan tangan menunjukkan kekompakan dari pasangan Anies dan Muhaimin untuk berkontestasi di Pilpres 2024. Informasi, download Metro TV Extend sekarang.